Jasa maintenance website. Saya akan membuka jasa maintenance website lagi teman-teman sekalian, dan apa saja jasanya dan untuk siapa kira-kira maintenance website ini. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan memberikan informasi khusus untuk teman-teman yang pengen websitenya memiliki lalu lintas traffic yang sehat. Seperti apa videonya? Tonton aja video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, banyak juga yang bertanya, Mas Didi kapan buka lagi jasa maintenance website dan seperti apa ya jasanya dan apa saja yang harus kami persiapkan ya. Baik teman-teman sekalian, jasa maintenance website ini berbeda dengan jasa SEO ya. Jasa maintenance website ini lebih ke fokus, yaitu kita bagaimana mengelola website kita. Kita bagaimana kira-kira memaintenance website kita ini agar menghasilkan lalu lintas traffic yang sehat. Jadi tugas saya teman-teman sekalian saat ini adalah bukan menang-menangan kata kunci, bukan seperti itu lagi SEO teman-teman sekalian. Tapi rumusnya dua teman-teman sekalian. Pertama adalah dikasih makan, kedua dikasih vitamin. Makanya jasa saya sekarang adalah jasa maintenance website sama jasa backlink ya. Jadi kalau websitenya masih baru, apalagi websitenya belum memiliki lalu lintas traffic, saya tidak memberikan ya rekomendasi untuk teman-teman sekalian langsung diberikan backlink. Saya tidak memberikan rekomendasi kepada teman-teman sekalian untuk website ini kira-kira langsung dimenangkan kata kunci. Tidak seperti itu pola game SEO di tahun 2025, mungkin seterusnya. Ya, game SEO ini adalah bagaimana kita mengelola website kita ini dari baru lahir sampai memiliki kekuatan authority lalu lintas traffic yang besar gitu kan. Nah, baik, tugasnya apa saja nih Mas Didik? Jasa maintenance website saya itu adalah menghidupkan websitenya teman-teman sekalian. Artinya kalau teman-teman sekalian, monggo kalau teman-teman bisa menghidupkan websitenya, buka tutup, pagi dibuka, sore ditutup. Itu adalah website yang sehat. Ya, dibuka tutup itu website yang sehat. Nah, masalahnya siapa yang bisa melakukan itu? Kalau teman-teman bisa melakukan itu, punya karyawan bisa melakukan itu, silakan. Jadi yang bisa melakukan maintenance website itu 3 teman-teman sekalian. Pertama adalah kita sendiri. Ya, silakan teman-teman kalau pengen punya kemampuan untuk mengelola website, monggo sendiri aja. Cuman biasanya kuat 2 bulan 3 bulan. Kita ini maintenance website seumur hidup. Ya, saya pernah ditanya sampai kapan sih Mas Didik website ini dikasih makan, diberikan konten rutin dan lain sebagainya. Saya bilang selama website itu adalah perusahaan teman-teman sekalian, mengelola perusahaan teman-teman sekalian dan web perusahaannya masih hidup, selama itu pula dia harus dikasih konten, dikasih makan. Karena nyawanya sebuah website itu adalah kontennya ya. Sama kayak teman-teman sekalian punya channel YouTube. Apa nyawa channel YouTube? Bikin konten rutin. Apa nyawanya Instagram? Bikin konten rutin. Apa nyawanya Facebook? Bikin konten rutin. Apa nyawanya TikTok? Bikin konten rutin. Sama website juga harus bikin konten rutin teman-teman sekalian. Dan harus berbentuk page, berbentuk artikel, berbentuk e-commerce. Tergantung kata kunci yang mau kita mainkan. Kalau nggak mampu diri kita, Mas Didik, apalagi Mas Didik, ya bangun karyawan. Ya, bangun karyawan ya teman-teman, coba lihat ya di Jogja itu ya sekitar 2,7 ya kalau untuk penulis gitu kan. Kalau di Jakarta bisa 4,5 ya, makanya penulis ini emang mahal gitu kan. Kenapa? Karena dia harus bisa bagaimana cara menulis website yang baik, bagaimana mengolah website yang baik, bagaimana dia menulis tidak boleh duplikat konten dan lain sebagainya, bagaimana dia menulis tidak boleh menggunakan AI, ChatGPT. Jadi emang kerjanya ekstra banget nih kan. Capek banget emang ya. Kalau nggak mampu yang kedua, yang ketiga, delegasikan. Nah, delegasikan, kebetulan saya membuka teman-teman sekalian untuk maintenance website dari perusahaan-perusahaan yang dari UMKM yang lain. Silakan teman-teman sekalian. Oke, apalagi Mas Didik yang kami dapatkan? Saya hidupkan website teman-teman sekalian, buka tutup. Saya bikinkan konten rutin setiap hari kecuali hari Minggu ya. Senin bikin konten, Selasa bikin konten, Rabu bikin konten. Nah, kontennya pun kita mainkan sebenarnya 3. Kata kunci jualan, kata kunci informasi, kata kunci question. Kata kunci jualan ini sedikit saja nih teman-teman sekalian. Jual, distributor, agen, supplier, produsen, pabrik, dan lain sebagainya. Kata kunci informasi ini yang paling banyak ya. Cara, manfaat, adalah, tutorial, tips, trik, dan lain sebagainya. Nah, kata kunci question ini apakah, mengapa, siapakah, bagaimana, ini juga kita mainkan. Ya, kita mainkan teman-teman sekalian. Tapi lebih banyak di kata kunci informasi dan kata kunci question. Oke, kita hidupkan dan bikin konten rutin setiap hari. Jadi berapa totalnya Mas Didik? Totalnya yaitu ya kira-kira 26 ya, 26 artikel. Ya, kemudian yang ketiga adalah ya kita akan masukkan foto-foto yang betul-betul tidak ngambil dari Google. Ya, foto tersebut ya betul-betul foto yang sudah kita desain. Ya, foto ini ya
ibarat kata no copyright gitu kan, ibarat kata seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya sudah ada desain, ada thumbnailnya, dibikin menarik, SEO friendly. SEO friendly itu seperti apa Mas Didik? SEO friendly itu tidak sekedar on page-nya perfect teman-teman sekalian. Tapi SEO friendly ini adalah salah satunya gimana caranya konten ini menghasilkan value yang baik. Karena konten itu tugasnya adalah menghasilkan value yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Gimana caranya orang bisa berlama-lama di konten tersebut? Itu tugas kita bikin konten, teman-teman sekalian. Oke, yang keempat. Yang kelima, nanti konten teman-teman sekalian tidak duplikat konten, tidak ngambil karya orang lain. Ya, bagaimana website ini bekerja dengan baik, ya sehingga SEO-nya jadi bagus. Ya, tapi kita mainnya di sini lebih ke SEO konten. Ya, bukan menang-menangan kata kunci. Tapi nanti teman-teman sekalian, kalau sudah sama saya biasanya 4 bulan 5 bulan, itu kata kunci nggak 1-2 lagi kita menang. Ribuan kata kunci yang bisa kita menangkan teman-teman sekalian. Itu yang kelima. Yang keenam, kita biasanya minimal 1000 kata ya teman-teman sekalian. Kenapa Mas Didik harus 1000 kata? Ya karena saat ini konten artikel setahu saya, cek aja di Ahref kompetitor kita kata kunci informasi, tidak ada lagi di bawah 1000 menurut saya. Tidak ada teman-teman sekalian. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ya. Ya, nanti di source teman-teman bisa lihat di konten-konten saya source. Saya sering banget menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi kata di bawah 1000. Seringnya seperti itu. Apalagi kata kunci informasi, kata kunci question. Tapi kalau kata kunci jualan, ya itu memang sedikit ya, sedikit. Apalagi kontennya konten berita emang sedikit. Tapi kalau kontennya adalah informasi, cara, manfaat, tutorial, tips, itu pasti di atas 1000. Makanya konten kita di atas 1000 kata ya teman-teman sekalian ya. Yang ketujuh, di masalah Google Console kita yang indeks semua. Ya, kita masukkan, ada data-data juga dari Ahref nanti yang akan kita berikan kepada teman-teman sekalian. Yang kedelapan, kita ada laporan setiap bulan teman-teman sekalian. Ya, saya ada laporan setiap bulan yang saya sampaikan kepada klien-klien saya. Inilah laporannya. Ya, ini loh kira-kira hasilnya. Jadi ada progres yang teman-teman dapatkan. Tapi yang kesembilan yaitu kontrak 1 tahun. Loh, kenapa Mas Lili harus kontrak 1 tahun? Ya begitu. Ya karena di dunia organik, di dalam dunia SEO teman-teman sekalian, organik itu adalah proses. Maka nggak bisa Mas, ini 1 bulan harus sudah jadi. Nggak bisa begitu. Dia bisa jadi bulan ke-5, bisa jadi bulan ke-6, atau bisa jadi tahun kedua biasanya bergerak seperti itu. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya website kita ini menghasilkan lalu lintas traffic yang baik, website kita ini akan menjadi sehat. Karena sehatnya sebuah website ini bukan banyak-banyakan backlink. Sehatnya sebuah website ini adalah bagaimana website kita ini menghasilkan lalu lintas traffic yang baik. Bagaimana website kita ini bisa sehat secara authority, bisa memberikan manfaat yang baik, dan tentunya kita bisa jualan di sana. Tentunya kita bisa menghasilkan closingan baik di sana. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya tunggu teman-teman yang pengen websitenya menghasilkan lalu lintas traffic yang baik. Coba ya, yuk hubungi saya, kita ngobrol bareng-bareng. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.